Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Farel Mangasih Napitupulu. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Semarang. Saya dari kelas 12 MIPA 6 SKS, nomor absen 12. Dan di video saya kali ini saya akan mengajak saudara untuk merenung. Renungan kali ini menceritakan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat waktu dan sesuai dengan waktu Tuhan, dan bukan waktu kita. Yohanes 11 ayat 1-32 menjadi pembacaan untuk tema renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 6 mengatakan, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan pergumulan. Respons kita terhadap persoalan tersebut itu pun bisa bermacam-macam. Umumnya kita gampang kecewa, putus asa, dan menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa pertolongan dari Tuhan itu tidak tepat waktu seperti yang kita harapkan. Saudara, perihal waktu adalah hal yang relatif. Inilah yang selalu menjadi masalah serius dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban doa kita dari Tuhan secara cepat, secara instan, tidak perlu menunggu lama. Itulah keinginan kita. Padahal, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Ada kalanya jawaban Tuhan terhadap doa dan segala permohonan kita adalah untuk menunggu. Namun yang pasti suatu saat janji Tuhan pasti akan digenapi. Kenapa? Karena janjinya adalah ya dan amin. Firman Tuhan berisi ribuan janji Tuhan dan tak satu pun janjinya yang tidak ditepatinya. Mazmur 12 ayat 7 firman Tuhan menyatakan, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat dan tidak tepat oleh waktu. Waktu siapa? Waktu di sini relatif. Yang kita anggap terlambat adalah waktu kita, karena kita mengukurnya menurut agenda rencana dan waktu kita. Sementara Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Mungkin saja kita tidak akan mendapatkan masalah bila waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita. Inilah mungkin juga yang dirasakan oleh sebuah keluarga di Betania. Suatu ketika, Maria dan Marta sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, di mana Lazarus, saudara mereka, sedang sakit parah. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami Lazarus ini kepada Yesus, dengan harapan Yesus akan bergegas datang ke Betania dan menyembuhkan saudaranya itu. Tapi kenyataannya, ya, Yesus tinggal 2 hari lagi. Respon Yesus benar-benar di luar dugaan, seperti ayat pembacaan kita di awal tadi. Di situ dikatakan, setelah didengarnya, yaitu Yesus yang mendengarnya, bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya berada. Setelah itu, sesuai dengan waktunya, Yesus pun datang ke rumah mereka. Namun apa yang terjadi? Yohanes 11 ayat 17. Di situ dikatakan, ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah mati 4 hari berbaring di dalam kubur. Jarak dari Yerusalem ke Betania adalah 2 mil jauhnya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi kepadanya. Tetapi Maria tetap tinggal di rumah bersama orang-orang Yahudi yang berusaha menghiburnya. Sesampainya Marta kepada Yesus, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Namun jawab Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Setelah mendengar itu,
Marta langsung kembali dan memanggil saudaranya Maria dan berkata, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria langsung bangkit, lalu pergi kepada Yesus, diikuti oleh orang-orang Yahudi tadi. Setibanya Maria di tempat Yesus, langsung tersungkurlah Maria di hadapan Yesus dan bersedih karena kematian Lazarus. Melihat itu, Yesus menjadi terharu dan bertanya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Setelah itu, mereka semua pergi bersama ke kuburan Lazarus, yaitu sebuah gua yang ditutupi oleh batu yang besar. Yesus kemudian menyuruh orang-orang itu untuk membuka tutup batu kuburan tersebut. Lalu Yesus berdoa kepada Tuhan. Tak lama setelah itu, Yesus berkata kepada gua itu, "Lazarus, marilah keluar." Dan keluarlah Lazarus dari dalam kubur tersebut. Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara-saudara. Ingat dan tanamkanlah di dalam hati kita masing-masing bahwa rencana Tuhan tak pernah terlambat. Waktu kita saja yang berbeda dengan waktu Tuhan. Mungkin saat ini kita mendapat masalah karena pertolongan Tuhan yang belum tiba itu. Tapi percayalah saudara, waktu Tuhan tak pernah terlambat, tidak pernah salah. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tahu saat yang tepat, dan pada saat itulah pertolongan Tuhan akan tiba. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengar, merenungkan, dan menghayatinya dalam hati. Shalom and have a nice day.